Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di akun YouTube BMKM Visip Unsri Kabinet Gelora Dikdaya. Dan ini podcast pertama kita di 100 hari kerja BMKM Visip Unsri. Saat ini di masa-masa pandemi COVID-19 yang tidak baik-baik saja, teman-teman yang lagi berjuang untuk kerja atau kuliah dan belajar online di rumah aja, semoga lancar. Dan juga yang sedang menjalankan ibadah puasanya lancar luncur sampai akhir. Dan jangan lupa tetap jaga kebersihan lingkungannya. Oke teman-teman, di awal podcast ini mungkin banyak bertanya-tanya nih, kenapa sih harus 100 hari kerja untuk menjadi first podcast kita? Karena, jeng 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 jeng, 100 hari kerja ini menjadi bahan cerminan, evaluasi maupun proyeksi untuk kedepannya dan sampai akhir kepengurusan nanti. Well, teman-teman, aku terima kasih untuk antusias kalian yang udah nanya di official account Instagram kita tentang BEM ataupun tentang kinerjanya dan mungkin strangle teman-teman BMKM Visip Unsri Gelora Dikdaya ini gimana sih? Dan di sini aku nggak bicara sendirian, ditemenin sama teman-teman Menipo dan juga bintang tamu dari podcast kita kali ini, yaitu kedua orang yang berpengaruh besar di BMKM Visip Unsri, yaitu Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa. Halo Kak Pandu dan Kak Venus. Halo, hai, apa kabar Oh, semuanya? Halo Kak, sehat. Alhamdulillah baik nih. Gimana nih kabar Kak Pandu dan Kak Venus yang sekarang? Udah di kampung halaman ya Kak? Iya, Alhamdulillah udah. udah nih, baik-baik, alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Gimana nih Kak puasanya? Lancarkah? Karena ada pandemi COVID-19 ini yang nggak bisa bukber di luar ya? Ya alhamdulillah lancar ya Nus. Ya lancar lah, alhamdulillah ada untungnya juga kan. Ya bisa kita ambil positifnya. Jadi Bisa, puasa nggak terlalu banyak godaan di luar. Jadi puasanya Gak fokus ada, di dalam. gak ada yang buka ya ya. warung nasi bungkus. Oke Kak, kita kemarin udah open Q&A di official account Instagram BEM Visip Unsri dan nantinya bakalan dijawab sama Kak Pandu dan Kak Venus. Oke, di pertanyaan pertama nih Kak, dari Jeremia Gerald. Pertanyaannya, gimana tuh awalnya Kak Pandu dan Kak Venus bisa maju jadi Gupma dan Wagupma? Monggo dijawab Kak. Oke, mungkin ini ya buat pertanyaan ini kayaknya agak apa ya, agak buat ada memori yang buat ini kayak oh flashback lagi gitu. Kalau dari aku ya, nggak tahu nih kalau dari Venus karena kalau bicara gimana cerita awalnya, aku sama Venus bisa maju. Gini loh, kita dulunya sering ketemu di forum-forum kajian ya, Nus. Waktu itu Venus masih Ya, di Kastrat waktu itu, Nus. Dan aku kebetulan waktu itu ada juga di bagian gerakannya gitu. Jadi itu sih yang buat kami dulu ada semacam kedekatan emosional lah gitu. Dan akhirnya dekat-dekat mau pemilihan ya berkat dorongan dari kawan-kawan sih waktu itu akhirnya ya udah gimana kalau kita coba buat sejarah sendiri di perjalanan kita di kampus gitu. Nggak tahu nih kalau Oh, dari Venus gitu. gimana Nus? Aku agak ya ini. benar ya. Untuk ini nambahin aja sedikit. Oke. Kayak yang Pandu bilang tadi, sebenarnya kita dipertemukannya bukan lewat apa namanya baru dengan paslon kemarin, Mm-mm. pasangan Gukma Wagukma ini sekarang kan. Tapi kita udah setahun atau semester berapa ya, hampir 2 tahun, setahun lebih lah kita ada di sering ketemu di lingkaran-lingkaran forum kajian kayak gitu kan. Ya, forum-forum fakultas yang mana saya apa namanya saya sendiri memang main di fakultas, dan Pandu mungkin pengalamannya lebih karena ke universitas lebih kemarin ya. Jadi sekarang kan Pandu bilang tadi ya pengen bikin garis sejarah
sendirilah yang baik untuk KM FISIP tentunya kayak gitu. Oh gitu. Jadi memang ada kedekatan emosional yang juga udah kenal di awal itu di forum-forum kajian gitu ya Kak. Dan juga untuk membuat garis sejarah di KM FISIP Unsri gitu ya Kak ya. Ya benar, kurang lebih lah. Kurang lebih gitu ya. Oke Kak, nih di pertanyaan kedua dari @agus_felix. Pertanyaannya, apa yang membuat teman-teman di BEM KM FISIP optimis akan program kerja yang telah dipersiapkan sebelumnya dan seberapa efektif program kerja tersebut berdampak kepada seluruh sivitas akademik FISIP Unsri? Terima kasih. Monggo Kak. Baik, ini dari aku ya. Iya. Oke. Sebenarnya kita kembali tadi di awal udah diniatkan dengan Pandu sepakat bahwa apa yang akan dibawa nanti dalam kepengurusan ketika nanti menjabat sebagai gubernur mahasiswa dan wakil gubernur mahasiswa FISIP harus bisa apa ya, bisa masuk sedalam mungkin ke dalam apa namanya, ke dalam KM FISIP itu sendiri, ke dalam keluarga besar mahasiswa FISIP ini sendiri kayak gitu. Jadi kita harus optimis program-program yang kita tawarkan atau yang ingin kita laksanakan di kepengurusan kabinet ini ya memang sudah dibentuk sedemikian rupanya, memang harus apa namanya, matching dengan KM FISIP. Jadi kita udah optimis dulu, oh ya udah program kerja yang kita bikin ini kayak mana maunya KM FISIP, karena kita udah apa namanya, katakanlah kayak berpengalaman lah pengakuannya kan di KM FISIP, maunya KM FISIP ini yang cocoknya gimana gitu. Jadi ya optimis, kita ada rasa optimis kayak gitu untuk maju. Dan seberapa efektif program kerja tersebut, kalau dibilang seberapa efektif untuk sekarang, kayaknya kepengurusan kita baru berjalan mungkin 2 bulan ya, terhitung kemarin waktu pas kuliah, belum langsung dipotong dengan libur sekarang. Jadi belum bisa, saya sendiri pun yang menyusun agenda BEM ini belum bisa, kalau pribadi ya, belum bisa menentukan efektif atau tidak apa yang sudah kita susun kemarin itu. Tapi dikarenakan ya banyak kendala seperti inilah, seperti saat ini kan. Jadi seberapa efektifnya kita masih berpegang dengan keoptimisan kita lah. Kalau dari Kak Pendo nih, gimana nih? Oke, gini, kalau aku ingat lagi nih, ketika dulu bangun program sama Venus, kami dulu tuh sempat buat analisis apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa FISIP gitu. Jadi ada beberapa hal yang dibutuhkan dan itu belum terwadahi, dan ada beberapa hal yang udah terwadahi. Jadi salah satu fokus kami waktu itu adalah fokus di bidang ini, baca tulis dan diskusinya, lebih ke tradisi mahasiswa ya waktu itu. Dan di beberapa programnya kami juga menyesuaikan nih dengan 3 esensi BEM waktu itu, baik itu advokasinya, gerakannya gitu, maupun eventnya. Dan alhamdulillahnya waktu itu program yang kami tawarkan atau yang kami buat waktu itu bisalah diterima oleh kawan-kawan di KM FISIP Sriwijaya gitu. Dan alhamdulillahnya sudah ada yang berjalan dan masih ada yang di dalam proses gitu. Karena kan kepengurusannya masih berjalan nih gitu. Bahkan belum lah untuk setengah dari kepengurusan gitu. Dari kita dilantik November ya, kita dilantik waktu itu. Iya, November.
16 November. tanggal 16 November. Tanggal 16 November. Dan seiring berjalannya, kalau ditanya gimana efektif nggak program tersebut dan berdampak kepada aktivitas akademik fisik Unsri. Ya, kami katakan gini, saya merujuk nih dari omongan Venus tadi, bahwasanya ada beberapa program yang berjalan, baik itu dari advokasinya dan lain-lainnya, itu langsung di bawah naungan Venus, dan beberapa program yang keluar waktu itu, gitu. Karena yang kita usung waktu itu adalah visi kita, ini visi Dikdaya sebagai pilar kebangkitan Sriwijaya, gitu. Dan insya Allah sih secepatnya nanti kawan-kawan bisa nih lihat di 100 hari kerja ini, dan kawan-kawan bisa lihat apa-apa aja program yang udah tercapai dan apa-apa aja program yang nantinya perlu untuk dibawa oleh BEM FISIP sendiri, gitu. Ya gitu ya, Nes. Kalau ada yang mau request gitu. Oh, Benar. Kayak gitu. Ini Kak, berbicara tentang program-program yang mungkin saat ini udah berjalan ataupun yang belum berjalan nantinya, apa aja sih Kak program yang mungkin saat ini udah berjalan dan juga berpengaruh bagi KM FISIP itu apa Kak? Oke. Mungkin kalau aku nanti aku jelaskan secara ini dulu nanti, secara eksternal lah gitu. Nanti yang di internalnya biar nanti Venus yang jawab gitu. Oke. Ada beberapa program yang udah berjalan. Ini beberapa aja ini yang dikasih contoh. Nanti kawan-kawan bisa lihat nanti di hasil 100 hari kerjanya. Yang pertama adalah ini kan kita menargetkan untuk memang ada hal yang kita bawa di KM Fisik sendiri, hal yang berbeda gitu. Yaitu kemarin kita berhasil mengunjungi beberapa kampus, baik itu di Sumatera bagian tengah, gitu, Andalas, dan lain-lainnya. Dan Sumatera bagian selatan waktu itu. Nah, Venus juga ikut sih waktu itu, Sumatera bagian selatan ya, sama kawan-kawan Bengkulu dan lain-lain. Dan juga kemarin ada juga kawan-kawan di bagian Sumatera bagian utaranya gitu. Dan kemarin juga ada beberapa program yang berjalan yang berbeda, tentunya ini dari kawan-kawan Medinfo sendiri nih gitu. Itu web yang baru gitu. Kawan-kawan bisa nanti cek kegiatan BEM FISIP sendiri di sana. Dan juga ada program Presiden Conference. Nah, itu kawan-kawan bisa lihat tuh, kita ngundang mahasiswa internal dan juga eksternal kampus. Jadi memang ada warna-warna menarik di sini. Gitu. Oh, gitu. Mungkin yang lainnya bisa jelaskan sama Venus dulu. Untuk yang internal nih Kak Venus, gimana nih Kak? Oke, kalau yang dinas yang di bawah naungan internal, memang ada yang kemarin itu udah sedang berjalan, sebenarnya sedang dilakukan, dan sekarang juga pun masih ada yang terhenti karena adanya dengan kondisi saat ini, tapi masih ada juga yang sedang berjalan saat ini juga. Nah, yang salah satu yang kemarin dari internal mungkin yang kemarin sudah memang sebenarnya udah hampir jadi, bukan hampir sih, udah jadi dilaksanakan sebenarnya itu ya Ndu ya. Itu untuk pekan olahraga mahasiswa itu kan dari Dinas Porakrema gitu kan. Iya, sama KUI kemarin. Bahkan udah technical meeting dengan teman-teman peserta lomba nih, peserta lah, teman-teman peserta, tim-tim, bahkan udah technical meeting, tapi ternyata kita dapat himbauan untuk menghindari musibah sekarang ini, ya terpaksa kan berarti kita
kita mau tidak mau harus ya menuruti himbauan. Jadi kita pending dulu kayak gitu. Terus kalau yang sekarang yang sebelum-sebelumnya juga kawan-kawan dari advokasi kampus sudah menjalankan bagaimana ya mulai dari perbaikan kampus, pengumpulan data untuk pembangunan maupun aspirasi mahasiswa untuk perbaikan fakultas ataupun informasi beasiswa dan ya bantuan UKT kemarin yang udah baru-baru masuk kuliah kan, ada bantuan-bantuan untuk teman kawan-kawan yang terkendala soal UKT kuliah kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa saja yang udah dilakukan, ya beberapa yang kayak gitulah. Bisa juga kan bisa dicek juga di akun BMKM Visip. Tapi kalau yang belum, kan bilang tadi, bakal secepatnya lah. Kita doa saja kondisi saat ini cepat berakhir, kita bisa kembali kuliah normal ke kampus. Jadi program-program tidak hanya BEM sendiri ya, kita doakan dengan teman-teman ormawa lain, baik fakultas maupun tingkat universitas bisa kembali menjalankan roda organisasi dengan normal kembali kayak gitu. Amin. Nih, mungkin karena memang adanya wabah virus corona ini banyak program kerja yang kendala gitu ya Kak, dan mungkin dijalankan selesai wabah ini berakhir dan juga teman-teman BPH yang mempersiapkan dirinya untuk menjalankan lagi aktivitas seperti biasa. Oke nih Kak, tadi ada satu yang membuat mungkin orang bertanya-tanya nih, Visip Dikdaya sebagai pilar kebangkitan Sriwijaya. Apa sih Kak makna dari Visip Dikdaya sebagai pilar kebangkitan Sriwijaya itu? Oke, apa sih makna dari Visip Dikdaya sebagai pilar kebangkitan Sriwijaya? Nah, ayo Nus, coba jelaskan dulu Nus, karena Tenus kayaknya udah nggak tahan nih mau ngomong. Oke. Kalau di awal pertama kali kenapa sempat terpikirkan, sempat terbesit di dalam kesepakatan bersama Pandu dan saya juga waktu berniat sepakat untuk maju, kenapa harus membawa statement itu kan, Visip Dikdaya sebagai pilar kebangkitan Sriwijaya. Karena kita mikirnya di awal kemarin, sebelumnya generasi-generasi sebelum kita, sebelum teman-teman KM Visip yang sekarang sedang berkuliah, ya kan, generasi-generasi sebelum kita itu banyak, tidak sedikit yang mampu bisa mencapai kedikdayaan itu baik di Visip, ranah Visip sendiri maupun bahkan di tingkat universitas, di ranah Universitas Sriwijaya. Karena kalau dibilang sering, enggak juga ya sering. Cuman ada beberapa contoh buktinya, beberapa presiden mahasiswa Universitas Sriwijaya langsung dibawahi oleh mahasiswa KM Visip. Ada beberapa senior-senior kita, generasi-generasi sebelum kita banyak yang menjadi pentolan-pentolan, baik itu di ranah pergerakan, di ranah event, baik itu di dalam skup fakultas maupun universitas bahkan. Jadi Visip itu sebenarnya sebelum bahkan sampai saat ini pun sebenarnya Visip itu bisa membuktikan di KM Unsri memiliki power sebenarnya. Tidak hanya fakultas yang muluk-muluk cuma belajar sosial politik secara materi dalam kelas, tapi juga mengimplementasi atau mengaplikasikan apa yang didapat di dalam kelas. Kita juga bisa gunakan di dalam kehidupan kampus, baik ranah
fakultas maupun universitas. Jadi intinya kembali tadi, banyak senior-senior, generasi-generasi di atas kita yang membawa FISIP itu, bendera FISIP berkibar lah di ranah KM Unsri. Jadi kita berniat minimal mengembalikan lah kedikdayaan. Nah, kita pakai sebutan kata kedikdayaan itu kan kekuasaan yang fasih gitu kan, di ranah di KM Unsri. Sebenarnya itu sih. Itu kalau dari saya. Oke, dari Kak Pandu ada tambahan atau penjelasan nih? Oke. Ya gitu, soalnya Venus kan udah ngode dari tadi gitu. Nah, nggak sebenarnya ya, nambahin dikit nih. Ya, kalau kita ingat-ingat lagi bahwasanya kita nih banyak gitu. Setelah kami lihat waktu itu sebelum nyalon ya Nus, waktu itu kita lihat ternyata alumni, kakak-kakak ataupun adik-adik ataupun kawan-kawan kita banyak yang menjabat, baik itu di kedaerahannya, baik itu di UKM-UKK, komunitas dan lain-lain. Banyak ternyata gitu, tersebar anak-anak FISIP nih. Nah, kita pengen nih gimana caranya kita bersatu tuh. Bahwasanya kita punya rumah kita itu adalah FISIP gitu. Nah, itulah rumah yang pertama ngebentuk kita dan akhirnya kita tersebar di mana-mana dan menjabat di mana-mana. Ternyata bagi kami FISIP Dikdaya sebagai pilar kebangkitan Sriwijaya itu adalah visi yang mencerminkan sebuah keprogresifan lah dari kawan-kawan KM FISIP sendiri gitu. Mungkin itu aja sih dari aku tambahnya, karena udah semuanya dari Venus gitu, tadi udah lengkap gitu. Oke, memang jadi FISIP Dikdaya sebagai pilar kebangkitan Sriwijaya itu menjadi cerminan gitu ya Kak, untuk gimana sih untuk berjalannya organisasi ini ke depan gitu ya Kak ya. Lanjut nih Kak, kita ke pertanyaan ketiga dari @santri_uldr. Pertanyaannya, apakah dengan adanya wabah virus corona berpengaruh terhadap proker-proker yang sudah dibuat? Jika berpengaruh, bagaimana cara kakak menyelesaikannya? Boleh nih dijawab dari Pandu ataupun Venus, silakan. Oke. Mungkin dari aku dulu lah gitu. Berpengaruh nggak nih corona terhadap program-program yang sudah dirancang ataupun dibuat? Iya, memang berpengaruh gitu. Karena beberapa program yang seharusnya pertemuan bukan online gitu, kita jalankan gitu. Dan gimana cara menyelesaikannya? Ya memang kebanyakan program-program sekarang kita jalankan dengan cara online. Tapi insya Allah masih berjalan gitu. Karena kita menghadapi kenyataan bahwasanya iya, kita ini dituntut untuk nggak cuman belajar di dalam kelas aja gitu. Tapi dengan era sekarang gitu, nggak cuman wabah ini ya, era sekarang menuntut kita untuk ya kuliah aja nggak harus tatap muka, apalagi kaderisasi ataupun program gitu. Kita juga mengupayakan program-program yang mengikuti zaman lah gitu, secara online. Memang dari awal ada sih beberapa program yang secara online, cuman untuk menanggulangi dari dampak wabah corona ini sendiri, banyak program yang kita lakukan secara online, tapi insya Allah masih berjalan gitu. Pun ketika insya Allah ya wabah ini segera pergi dan segera lenyap gitu, kita bakalan memaksimalkan juga program-program yang seharusnya dilakukan dengan tatap muka gitu. Oke. Dan itu dulu sih. Oke. Dari Kak Venus ada tambahan Kak atau cukup? Cukup sih, sebenarnya tadi udah panjang juga kan dijelasin di pertanyaan sebelumnya, jawabannya kan kayaknya terkait ya, terkaitan. Gini dulu. Oke,
Oke, kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari @dzkx69. Pertanyaannya ini Kak, di tengah pandemi corona, BPH-nya sibuk sendiri rapat online, bahas ono anu ini itu, sekali-sekali ajak stafnya rapat atau diskusi dong Kakak. Nih, gimana nih Kak Pandu dan Kak Venus nanggapi pertanyaan dari @dzkx69 nih Kak? Boleh dijawab nih. Oke. Gimana? Mau aku atau Venus? Karena aku agak tertarik sama pertanyaan yang kayak gini gitu. Oke, lanjut. Mungkin dari aku dulu nih jawab pertanyaan ini. Nah, ini nih hal-hal yang memang harus sering terjadi di KM Visip gitu. Bahwasanya kita nggak cuman ngasih apresiasi aja, cuman kita juga harus mengkritisi setiap kebijakan ataupun setiap keputusan yang ada, tapi dengan cara ada data gitu. Nah, sekarang gini, kalau kita bicara di tengah masa pandemi ini, gimana nih BPH pada sibuk sendiri nih rapat. Kami gimana nih para staf ahli, staf khusus dan lain-lain lakukan dan kerjakan dengan apa yang kalian rancang. Enggak gitu. Karena setiap hal yang dijalankan itu ada kesepakatan gitu. Baik itu dari aku dan Venus kepada kawan-kawan yang punya bidangnya masing-masing, baik itu PPSDM, Adkam, PP dan lain-lain gitu. Kita punya kesepakatan gitu. Bahasanya ketika itu nggak relevan dilaksanakan, ya nggak kita laksanakan gitu. Dan ketika memang kawan-kawan di staf ahli, staf khusus nggak sepakat dengan hal itu, ya nggak apa-apa. Kawan-kawan silakan berikan solusi terbaiknya gitu. Ini untuk ini ya internal gitu. Pun ketika Kak, kita baiknya kayak gini, bro, kita baiknya kayak gini. Ayo kita lakukan bareng-bareng gitu. Toh hal yang kita lakukan ini adalah untuk kemajuan KM Visip sendiri gitu. Mungkin Venus dulu nih yang mau nambahin. Tapi bagi aku apresiasi sih ada pertanyaan seperti ini, dan ini bisa nantinya untuk menjadi pantikan bagi kita semua. Bahwasanya kawan-kawan di BM Visip sendiri pengen melakukan hal-hal yang berbeda mungkin di masa-masa corona ini. Ini silakan dulu nih kalau mau ada tambahan tuh dari Venus. Oke, lanjut Kak Venus, ada nggak nih? Ya, kalau dari aku sih, sebenarnya pertama pengen terima kasih dulu nih sama yang DZKX 69 ini. Teman ini apa namanya DZKX 69. Makasih buat apa ya? Ini pertanyaan apa bisa dikatakan ini sebagai saran, masukan atau kritik ya, pokoknya itulah. Jadi apa yang dikatakan si akun ini sebenarnya yang Pandu bilang tadi apa ya, ini bisa menjadi pantikan, bisa menjadi acuan untuk seluruh pengurus, terutama aku sama Pandu ya secara pribadi, terus dan untuk teman-teman pengurus badan pengurus harian BMKM Visip Kabinet Gelora Dikdaya ini sampai ke adik-adik staf muda, bahkan untuk apa ya, lebih bisa mendengarkan ternyata masih ada orang-orang yang merasakan apa ya, ketidak terpenuhan lah kebutuhannya di KM Visip itu dalam ranah
organisasi mahasiswa ya. Biasanya dia melihat ini kan dia kalau kita berarti ini dia kita berarti ya dia ini peduli berarti sama dengan BMKM FISIP sebenarnya. Makanya saya terima kasih di awal. Karena sebenarnya kalau dikatakan tinggal kerjakan atau lakukan, staf khusus dan staf ahli, bahkan sampai staf muda sekalipun, di awal sebelum program kerja, kalau bagi teman-teman KM FISIP yang nggak tahu bagaimana kondisi di dalam penyusunan program kerja BMKM FISIP itu sebenarnya aku dan Pandu, kalau di pengurusan ini ya, aku dan Pandu membebaskan. Memang ada beberapa program-program unggulan nih misalkan, yang dari aku sama Pandu yang aku dropkan ke dinas-dinas yang berkaitan. Tapi setelah untuk program-program kerja dinas itu mereka yang bikin ya itu kembali ke dinas-dinas itu sendiri kayak mana bikinnya. Apakah diskusi kepala dinas maupun sekretaris dinasnya, apakah mereka melibatkan staf ahli, staf khususnya, kayak gitu kan. Staf ahli, staf khusus nggak perlu dicari, kan udah ada di kepengurusan yang kemarin. Jadi udah ada, SDM-nya udah ada kayak gitu. Jadi kalau dikatakan tidak ikut campurkan untuk penyusunan agenda ataupun melaksanakan agenda, kayaknya benar kata Pandu tadi, untuk memberikan masukan atau kritik yang seperti dilakukan ini, kita harus memiliki data seperti itu. Kita harus punya data dulu, walaupun kita nggak tahu ya, kalau teman-teman mungkin ini juga tahu kondisi di dalam BEM atau nggak tahu sama sekali, makanya kita kasih tahu gitu. Jadi nggak usah dirisaukan perihal keikutsertaan staf ahli khusus atau staf muda itu dalam agenda dinas BEM atau agenda besar BEM. Itu sudah kita bahkan sebelum kepengurusan ini dibentuk, aku dan Pandu udah bikin formula bagaimana caranya seluruh unsur dari Pandu sendiri sebagai gubernur mahasiswa, aku sampai ke staf muda sekalipun bisa ikut andil dalam pelaksanaan roda organisasi BMKM FISIP ini sendiri. Itu kalau dari aku sih. Oke. Nih, apresiasi buat yang nanya @DZKX69. Nih teman-teman, kalau kalian mau... Makasih DZKX69. Nih teman-teman, jadi kalau misalkan ada mungkin kritik, saran, masukan buat BMKM FISIP itu gimana, itu dari Kak Pandu dan Kak Venusnya itu terbuka lebar untuk kalian mengkritiki dan juga menyarani bagaimana bagusnya BMKM FISIP ke depannya. Dan juga jangan lupa nih teman-teman, kalau kalian mau cari kenyamanan di suatu tempat, itu jangan tempatnya untuk menyamani kalian, tapi kalian yang harus nyaman dulu nih dengan tempat ini. Baru kita bisa mengatakan, oh aku nyaman nih di tempat ini, gitu teman-teman. Oke, lanjut nih ya Kak. Bahkan sedikit ya, untuk memberi masukan atau saran atau kritik atau apapun dari KM FISIP, kalau dari saya sendiri, saya pastikan lah, nggak cuma kawan-kawan bisa lewat akun Instagram BMKM FISIP itu sendiri, bahkan boleh kok ke akun pribadi kita kayak gitu. Aku sama Pandu, boleh kalian KM FISIP, terutama kalau ada masukan, kritik, saran, apapun itu, ya bisa dikasih kita melalui akun Instagram kita punya. Gitu. Itu aja. Jadi, nih, buat teman-teman yang mau langsung chat Kak Pandu, Kak Venusnya silakan. Apa nih Kak nama IG dari Kak Pandu, username Instagram dari Kak Pandu dan Kak Venus nih, biar teman-teman follow dan langsung nge-DM untuk kebaikan FISIP ke depannya. Kalau Kak Pandu apa nih Kak? Oh iya. Oke, kalau ini ya silakan. Kalaupun itu diperlukan. Instagram aku Pandu Satria Anarki, nama aku biasa aja gitu.
Oh, nama Eh, ya, panjang karena biasa aku udah ya. di follow juga gitu. Oh. Kalau masih banyak yang mau follow nggak apa gitu. Kak Venus nih apa Kak username Instagram biar di follow oleh teman-teman yang mungkin nanti mau DM. Ya, itu tadi kan apa namanya? Bisa cari @venus. Sebenarnya bisa pakai nama aku sendiri. Aku biasa sih Venus Anita Pustaka kayak gitu. Atau bisa cari di following atau di followers BMKM Visip lah, kalau susah nyari kayak gitu kan gampang kok nemuinnya. Oke, Bebas jadi lah untuk KM Visip. Tapi mm-mm. jangan hujat ya. Jadi kalau teman-teman mau follow nih, scroll aja feed Ampun, Instagram dari BMKM Visip itu ada di tag Kak Pandu sama Kak Venusnya di foto mereka berdua. Oke, lanjut Kak di pertanyaan dari @ropika07. Pertanyaannya, Kak mau nanya, aku Camaba Ilmu Administrasi Negara. Dan itu apa sih? Apa sebuah organisasi di Fakultas Visip? Apakah semua mahasiswa yang Fakultas Visip ikut berperan BEM? Monggo Kak dijawab. sama Mbak. Ini keren ya. Camaba Ilmu Administrasi Negara. Ya, eh, BEM untuk Etropika 07. Kalau pengertian BEM nanti terlalu panjang. Kayak gini aja, BEM itu adalah apa namanya, organisasi mahasiswa yang apa ya, memiliki yang sebagai lembaga tertinggi dalam kehidupan kemahasiswaan di kampus, baik itu ranah fakultas maupun ranah universitas. Kalau di ranah fakultas ada BEM fakultas namanya, kalau ada di ranah universitas ada BEM universitas namanya, kayak gitu. BEM itu singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi untuk apa namanya, menjadi keanggotaan BEM itu biasanya BEM itu memang benar kalau dikatakan BEM itu milik mahasiswa, mahasiswa fakultas ataupun mahasiswa universitas secara umumnya. Tapi kalau untuk menjadi keanggotaan pengurus itu biasanya BEM mengadakan yang namanya open recruitment atau penerimaan anggota gitu, anggota baru. Jadi adanya beberapa tahap gitu, gimana pendaftaran gitu, bisa terus ada namanya latihan dasar organisasi. Jadi dan itu terbuka untuk seluruh civitas akademik atau seluruh mahasiswa Universitas Sriwijaya khususnya terutama. Jadi itu terbuka, mau dan fakultas juga terbuka untuk seluruh kawan-kawan mahasiswa fakultas tersebut, gitu. Fakultas Visip. Oke, dari kapan tuh ada tambahan nggak? Ada tambahan nggak nih? Ini udah komplit yang dijelaskan oleh Venus sih. Cuman nambahinnya dikit gini. Bahwasanya kampus ini miniatur negara. Jadi BEM sama halnya dengan Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Berarti kayak lembaga eksekutif di pemerintahan Indonesianya gitu. Nah, sedangkan legislatifnya ada DPRD kalau di Indonesia gitu. Nah, kalau di ranah mahasiswa, legislatifnya itu adalah DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Gitu aja sih gitu. Jadi kampus adalah miniaturnya negara gitu. Nih, jadi buat Ropika mungkin tertarik mau ikut BEM setelah masuk di Visip, nanti tunggu open recruitment-nya tahun depan ya, karena memang BMKM Visip itu bukaannya itu 1 tahun sekali dan juga satu kepengurusan itu open recruitment-nya itu 1 kali. Jadi ditungguin aja buat @ropika07 kalau mau daftar BEM. Iya kan Kak? Ya, Benar. silakan. Di kabinet selanjutnya ya. Kabinet selanjutnya. Oke, Bukan mau di periode. pertanyaan. Nggak lulus dong 2 periode.
Pertanyaan selanjutnya @aish.yah. Pertanyaannya, 100 hari kerja program apa yang paling ramai peminat, Kak? Lanjut. Mungkin Kak Pandu ya, dari tadi Kak Venus yang ngomong haus Iya nih, karena di Kak Pandu tengah-tengah dong puasa. kali-sekali yang jawab duluan. Ah, payah nih. Lanjut, Kak Pandu. Uh, 100 hari kerja program apa yang paling ramai peminatnya, Kak? Ya, sebenarnya hampir seluruhnya itu ramai peminat gitu. Jadi aku pribadi bingung nih, yang mana program yang paling ramai peminatnya gitu. Karena kalau kita lihat dari program kawan-kawan baik itu di internal, baik itu di eksternal gitu, itu hampir punya fokusnya masing-masing gitu. Gitu sih, Kak. Jadi indikasi ramainya ini ramai orang yang datang atau ramai orang yang gimananya gitu. Karena kalau bagi aku seluruh program ini ramai peminatnya gitu. Insya Allah ramai gitu. Pun program-program yang nantinya bakalan kita jalankan secara online gitu. Silakan nih kalau ada tambahan dari Venus. Oke, Kak Venus, ada nggak nih tambahan mungkin sedikit? Iya, menambahkan dari yang Pandu, ini benar sih. Alhamdulillahnya walaupun dengan sedang dalam kondisi kayak ini, kita harus melakukan dengan secara secara di rumah terpisah kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah tidak hanya yang kemarin yang udah kita lakukan secara pertemuan langsung, bahkan sekarang yang kita lakukan secara online pun dengan grup diskusi misalkan diskusi online misalkan bahkan partisipannya itu nggak sedikit kita lihat banyak dari kawan-kawan dari universitas luar bahkan begitu berarti kan ada ada daya tarik sendiri dari Kabinet Gelora Digdaya ini oleh kawan-kawan baik itu KM Unsri maupun bahkan kawan-kawan mahasiswa universitas lain kayak gitu. Ada ketertarikan sendiri dari mereka yang untuk melihat apa nih program yang dilakukan oleh Kabinet Gelora Digdaya FISIP ini. Dan ini enggak enggak terpisah dari bagaimana kerasnya pekerjaan dari kawan-kawan ini teman-teman dari Dinas Medinfo loh yang udah publikasi, udah menyebarkan link-link, memberitahukan adanya program-program kerja BEM, berjalannya program-program yang akan dilaksanakan. Kita makasih banget loh sama tim Medinfo kayak gitu. Ya. Publikasi agenda-agenda BEM. Libur nggak libur. Lanjut kan ya. Tetap jalan lanjut. Libur. Nih teman-teman Medinfo yang di belakang ini pasti pipinya lagi merah-merah karena dipuji oleh Kak Pandu dan Kak Venus. Enggak, tapi aku curiga nih Nus, mereka punya grup sendiri kan. Lanjut. Pertanyaan dari @ibga. Adakah hal yang menjadi visi tapi belum terrealisasi? Lanjut, Kak. Boleh siapa aja nih mau jawaban? Oke, Ibga ya. Ada beberapa yang memang belum terrealisasi karena kita memang menargetkan program itu berjangka lah gitu. Ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Sedangkan ini belum masuk malahan ke pertengahan dari periode ini gitu. Jadi memang ada beberapa program yang belum itu yaitu kayak ini kan yang terkendala kemarin yaitu kayak Kelana misalnya yang terkendala. Padahal tinggal berangkat aja di hari Seninnya, tapi dibatalkan di hari Sabtu karena nggak jadi
gara-gara ini kan kita Corona. ada wabah corona gitu. Jadi untuk menjaga kawan-kawan yang berangkat juga gitu. Pun program yang belum terrealisasi masih ada kok gitu. Kayak program desa ataupun kayak kaderisasi lah gitu yang masih berjalan karena dia ada jangka waktunya tuh, gak ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir gitu. Kalau dari Kak Venus sendiri nih, ada nggak sih? Ya kalau ditanya hal yang terkait dengan visi, sebenarnya program yang udah kita susun itu terkait semua dengan apa ya? Dengan visi kayak gitu, program-program kerja per dinas itu terkait semua dengan visi misi dari Kabinet Gelora Dikdaya ini. Tadi udah di awal udah disebutin banyak dari eksternal, Pak udah nyebutin banyak, ada beberapa agenda yang terpaksa harus kita tunda, kita pending dulu pelaksanaannya. Dan internal tadi sudah saya sebutkan seperti contohnya POM, banyak, dan itu apa ya, POM itu sebagai agenda besarnya kan. Dan eksternal juga kita tahu Kelana Sriwijaya kemarin kan harusnya berangkat kan dulu ya, tapi ternyata harus diganti harinya untuk melakukan kegiatan. Jadi banyak visi yang belum terrealisasi, bukan kita belum melakukan gerakan untuk merealisasikannya, tapi memang harus terkendala dengan kondisi saat ini, jadi harus kita pending, kita tunda ganti hari. Oke. Jadi prokernya itu memang belum terrealisasi karena ada beberapa proker yang tanggalnya itu sesuai dengan wabah virus corona datang ke Indonesia gitu ya Kak. Jadi benar. di cancel untuk beberapa bulan ke depan. Oke, semoga yang belum terrealisasi dengan cepat dan juga sedemikian rupanya dari penyusunan awal proker itu gimana. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, dari Tahta. Apa batas level ketersinggungan Bang Pandu? Mungkin dari Kak Venus bisa selaku partner dari Kak Pandu itu sendiri, ketersinggungan Kak Pandu itu di mana sih? Iya, memang ada beberapa. Wah, ini izin ya, Ndu ya? Kalau untuk masalah ketersinggungan, sebenarnya bukan ketersinggungan sebenarnya kalau saya melihatnya dari Pandu. Cuman kalau kita lihat untuk siapa ini punya si pemilik akun ini, tadi si Tahta. Untuk Tahta ini untuk diketahui, kalau belum tahu, Pandu ini adalah orang apa ya, yang memiliki idealisnya tinggi kayak gitu, lebih tinggi. Lanjut. Jadi kalau saya mengukurnya dengan diri saya ya, dengan saya sendiri. Jadi, Pandu ini sebagai orang yang idealisnya tinggi. Jadi ketika impian itu apa namanya? Ketika ya yang ingin dicapai, harapannya itu kurang memuaskan, atau orang yang sedang bekerja dengannya atau yang sedang berhubungan dengannya itu tidak bisa memenuhi ekspektasinya itu, maka bukan ketersinggungan, tapi adanya dari Pandu itu mengeluarkan pada kayak arahan kayak gitu. Dia juga ikut, ayo kayak gini. Jadi bukan ketersinggungan saya melihatnya. Kalau misalnya dari program kerja nih, misalkan ada salah satu teman misalkan, atau saya sendiri nih, sedikit lupa atau sedikit melenceng misalkan dari waktu, dari timeline misalkan. Jadi
Pandu itu idealis orangnya, gitu. Memang semua orang memiliki idealis sih, tingkat idealis. Tapi tingkatan idealismenya itu mungkin Pandu udah di atas rata-rata orang. Gitu. Jadi ketika ekspektasinya tidak tercapai dengan apa yang diharapkannya, ya kadang mungkin dia merasa kecewa gitu. Ya kan tuh? Aku jawab apa? Nih, kalau untuk Kak Pandu nih, mungkin tadi Kak Venus jawab ketersinggungan Kak Pandu. Kak Pandu nih, apa batas level ketersinggungan dari Kak Venus itu sendiri? Oke, batas level dari ketersinggungan Venus. Oke, Nus. Bismillah, Nus. Puasa. Gini, Nus. Bagi aku adalah batas ketersinggungan Venus. Venus ketika dia marah gitu. Nah, dia biasanya lebih memilih untuk diam tuh gitu. Karena kan dia bijak lah gitu dalam bersikap ataupun mengeluarkan setiap kata-kata gitu. Dan ketika aku partneran sama Venus, ketika ada beberapa hal yang tidak saling semasukan lah gitu, satu pemikiran gitu. Nah, kita lebih milih untuk nanti dulu dibahas gitu. Toh banyak masukan ataupun banyak ide-ide aku yang itu muncul dari Venus. Maksud aku tuh nggak cuma di BEM aja ide itu keluar, tapi juga ketika diskusi sama Venus, aku juga bisa merealisasikan ide-ide itu di luar BEM gitu. Jadi bagi aku Venus orangnya lebih bijak lah dalam setiap tindak tanduk dan sikapnya gitu. Kalau bilang Venus gampang tersinggung, enggak kok gitu. Insya Allah enggak gitu. Venus. Ayo kita singgung-singgungan. Kan nggak ada yang saling singgung ini nih. moderatornya. Ngeri ya moderatornya. Oke nih, itu tadi pertanyaan terakhir dari pertanyaan di Q&A official account Instagram BMKM Visip. Nih mungkin tadi kan udah aku kasih tahu nih bahwa aku ditemani dari teman-teman Meninfo. Mungkin dari teman-teman Meninfo sendiri nih, ada nggak sih pertanyaan langsung dengan Pandu Venus? Ya teman-teman. Nggak ada nih ya? Mungkin nggak ada, aku yang nanya nih. Oh, Alda, silakan. Oke, ada sih pertanyaan yang selalu terpikirkan. Kenapa seorang Kak Pandu milih seseorang Kak Venus gitu loh? Kenapa? Karena gini, Venus orangnya lebih ada gitu. Apa? Baik itu. Kakak kan lebih pendek dari dia gitu. Enggak. Perbaiki turunan nih. Kenapa? Karena gini, kenapa aku dulu tuh milih Venus, karena ya bagi aku kita sebelum jalan bergandengan itu, kita harus satu frame dulu dong gitu. Kita harus ada kedekatan emosional dulu, karena susah nanti ketika memang kita nggak ada kedekatan emosional ataupun kita nggak satu pemikiran gitu, ataupun nggak cocok lah diajak jadi kawan berpikir, kita jalan gitu. Nah, alhamdulillahnya aku dari awal sama Venus udah ada kedekatan emosional gitu, dan Venus banyak menghasilkan ide-ide yang progresif lah di otak aku ketika aku diskusi sama dia. Dan ya aku coba bahwasanya
aku pengen jalan sama Venus gitu. Jadi gitu, memang Kak Pandu milih Kak Venus tadi karena Kak Venusnya tinggi. Dan juga memang ada kedekatan emosional yang udah terjalin udah lama gitu ya, Kak. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih. Ada nggak dari teman-teman Meninfo? Gini, untuk Pandu dan Venus, mungkin pertanyaan terakhir, melihat menuju 100 hari kerja kabinet Gelora Dikdaya, cuman pengen bertanya, bagaimana Pandu dan Venus merancang orang-orang untuk dikumpulkan menjadi suatu kabinet ini, melihat banyak sekali orang-orang yang dari luar BEM terutama yang dikumpulkan menjadi tim oleh Pandu Venus untuk disatukan dalam kabinet ini untuk 1 tahun ke depannya. Mungkin itu saja sih. Mungkin cara memilih orang-orang yang akan merealisasikan program dari visi misi dari Kabinet Gelora Dikdaya ini ya. Mungkin Kak Pandu, Kak Venus, silakan dijawab. Dari Kak Venus dulu nih. Aku sih bagaimana strategi sebenarnya? Pertama, ada beberapa sih. Pertama, ini ada kaitannya dengan pertanyaan ke pemilik apa tadi tuh si DZ akun DZKX69 tadi. Ini belah kata Abro tadi kan banyak apa namanya teman-teman yang bahkan dari luar BEM sebelumnya. Nah, ini membuktikan bahwa aku dan Pandu memang pengen membentuk BEM ini sebagai lembaga eksekutif yang inklusif gitu di KM Visip gitu. Bukan mentang-mentang namanya mahasiswa eksekutif tapi perilaku sifatnya kayak eksklusif gitu. Enggak. Kita tetap tetap seinklusif mungkin itu untuk KM Visip kita berjalannya kayak gitu kan. Kita berjalan di atas kepentingan KM Visip. Makanya kita pilih teman-teman pengurus yang memang nggak cuma satu garis keturunan kayak gitu dari BEM KM Visip untuk pengurus BEM KM Visip harus dari BEM KM Visip. Enggak. Apapun kalau kita lihat ada track recordnya yang memang berkesinambungan dengan program-program kerja dengan visi misi Kabinet Gelora Dikdaya ini, ya kenapa enggak kita coba untuk kerjasama bareng kayak gitu kan. Jadi enggak cuma dari mentang-mentang recordnya dari BEM KM Visip misalkan harus menjadi BEM harus pengurus lagi, enggak. Jadi track record sebelumnya lah kita kenali sebelumnya. Oke nih, lanjut Kak Pandu. Pertanyaan terakhir nih dari kawan-kawan Meninfo tadi. Oke, kenapa kita milihnya ada yang di luar, ada yang di dalam BEM gitu? Gitu ya tadi ya? Ya benar. Kita percaya adalah gini, kita perlu inovasi gitu. Nus, kita buat formula yang dan Venus menyepakati waktu itu gitu. Dan alhamdulillahnya adalah kita memadukan tuh antara kawan-kawan yang punya latar belakang ataupun kemampuan di bidang dia masing-masing gitu. Jadi kita sesuaikan dengan departemen dan proker yang dipegangnya. Itu waktu itu formula kita. Dan kita sesuaikan dia ini konseptornya, ini jadi eksekutornya gitu. Makanya nih banyak hal-hal baru yang kita rancang pada tahun ini. Itu
berkat pencampuran antara pola pikir BEM sendiri dan pola pikir di luar BEM sendiri gitu. Gitu. Oke nih, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dan harapan ke depannya nih Kak untuk BMKM FISIP Unsri dan juga sekaligus closing statement dari Kak Pandu dan Kak Venus. Silakan Kak. Oke, dari siapa dulu nih? Dari Kak Pandu dulu. Oke, dari Kak Pandu dulu. Ini semoga aja nggak lagi briefing tadi. Gini, untuk BMKM FISIP, kalau dari aku pribadi ya, ini organisasi udah menginjak umurnya yang kesekian gitu. Jadi aku cuman punya pesan untuk kawan-kawan yang menjabat di amanah publik ataupun untuk kawan-kawan yang dilayani ataupun yang belum terlayani oleh BMKM FISIP gitu. Bahwasanya ada yang suka ataupun yang tidak suka di setiap keputusan dan kebijakan yang ada. Gitu. Tetap semangat untuk kawan-kawan BMKM FISIP, bahwasanya langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Matahari tidak perlu membuktikan pada semua orang bahwa dirinya panas. Udara tidak perlu banyak bicara agar orang membutuhkannya. Artinya adalah apa yang kita lakukan dan kita perbuat semestinya sudah mengungkapkan siapa diri kita yang sebenarnya. Dan itu akan dikenal serta dikenang untuk setiap orang gitu. Jadi kawan-kawan, di negara demokrasi ataupun di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya kita bebas berkomentar ataupun mengkritik ataupun memberikan saran ataupun tidak sama sekali gitu. Tapi aku percaya bahwasanya kawan-kawan yang ada di BMKM FISIP ataupun di KM FISIP adalah kawan-kawan yang sudah tahu konsekuensi yang menunggu di depannya gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Iya, oke Kak. Selamat berjuang. Siap. Mungkin dari closing statement dan juga harapan dari Kak Venus sendiri untuk BMKM FISIP Unsri. Silakan Kak. Aku ya gini aja ya, singkat ya kalau dari aku, harapan sekaligus penutup lah. Tadi kalau Pandu udah bilang apa namanya, yang udah dibilang Pandu tadi, kalau aku harapannya yang pertama kondisi saat ini bisa kembali normal, kondisi Indonesia, kondisi bangsa kita, kondisi kemasyarakatan, kondisi ekonomi, pokoknya yang terkait dengan adanya musibah wabah COVID-19 ini bisa cepat pulih, bisa kembali normal, kita bisa kembali kuliah, yang mahasiswa bisa kembali kuliah, bisa kembali yang organisasi bisa kembali menjalankan roda organisasi kembali normal kayak gitu. Itu harapannya. Jadi untuk BEM sendiri agar bisa menjalankan organisasinya, roda organisasinya kembali normal kayak gitu. Kan intinya seperti itu. Karena apa yang sedang kita hadapi saat ini ya kembali lagi terkait dengan kendala yang kita hadapi saat ini, yang kembali lagi dengan musibah yang ada gitu kan. Jadi harapannya yang bisa kembali normal lah. Dan untuk menutup mungkin podcast ini dari aku pribadi gini aja deh, karena tadi udah harapan, Pandu juga udah
menyampaikan closing statement kalau dari aku untuk KM Visip terutama karena ini bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1441 Hijriah. Saya pribadi di sini membawa nama atas nama pribadi, mohon maaf kepada KM Visip, kawan-kawan BEM, kawan-kawan teman di kuliah di Visip kayak gitu. Ketika ada salah-salah. Oke, terima kasih kepada Kak Pandu dan Kak Venus yang sudah hadir di podcast kita kali ini. Semoga program-program yang akan dijalankan terjalankan dengan baik dan lancar. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah nanya di official account Instagram kita. Semoga nantinya ada podcast-podcast yang menarik dan juga jangan lupa untuk kalian subscribe dan pantengin YouTube dan Instagram kita. Dan ada satu kalimat nih dari aku. Pendaki yang sampai ke puncak hanyalah yang tangguh. Pejuang yang sampai kesuksesan hanyalah yang sabar. Dan kita diberi pilihan menjadi manusia yang mudah rapuh oleh tantangan atau justru menghebat seiring hebatnya rintangan. Percayalah, badai selalu menyisakan pohon-pohon terkuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.